Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak kota Surabaya yang hebat. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat dan semangat walaupun kita belajar dari rumah. Jumpa lagi bersama Pak Agus Supriyanto dari SDN Margorejo 1 dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, ayo kita awali bersama-sama dengan berdoa agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat untuk kita semua. Ayo semuanya sikap berdoa yang baik. Siap? Oke, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Hari ini anak-anak, kita akan belajar bersama-sama materi PJOK kelas 3, tema 4, subtema 3, mengenai memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan. Ayo, siapkan buku temanya, buku PJOK-nya, buku tulis dan alat tulisnya untuk mencatat nanti hal-hal yang kalian belum mengerti sehingga kalian tidak akan kesulitan dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Nah, tujuan pembelajaran hari ini anak-anak ada dua. Yang pertama, setelah selesai pembelajaran diharapkan siswa mampu memahami perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, menceritakan perlunya memilih makanan bergizi dan jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh. Untuk mempelajari materi berikut ini anak-anak, Bapak sudah menyiapkan contoh-contoh gambar makanan bergizi sehingga kalian nanti akan tahu apa itu makanan bergizi, manfaatnya bagi tubuh kita, dan cara memilih jajanan sehat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Ayo kita saksikan dan kita pelajari bersama-sama contoh-contoh makanan bergizi berikut ini. Nah, yang pertama anak-anak, makanan bergizi berupa nasi, jagung, ketela, dan sagu. Yang kedua, makanan bergizi berupa ikan. Ada daging, ada ikan ayam, ada tahu, ada tempe, ada ikan yang berasal dari air laut dan air tawar. Yang ketiga, jenis buah anak-anak, ada buah pepaya, ada buah mangga, ada buah rambutan, apel, dan lain sebagainya. Yang keempat, jenis makanan sehat, makanan bergizi berupa sayuran. Ada wortel, ada kacang, ada mentimun, dan lain sebagainya. Nah, itulah anak-anak contoh-contoh makanan bergizi. Lah, apa itu makanan bergizi? Ayo siapkan bukunya, catat nanti agar kalian tidak lupa. Makanan bergizi adalah makanan yang mengandung unsur karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral yang semua itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, dari unsur itu semua anak-anak terdapat pada makanan bergizi yang terdapat pada susunan makanan 4 sehat 5 sempurna. Ayo, siapa yang masih ingat susunan makanan 4 sehat 5 sempurna yang merupakan makanan bergizi itu? Ayo, siapa yang cepat? Oke, 1 nasi, bagus. Yang kedua, oke, lauk pauk. Yang ketiga, iya benar, sayur-sayuran. Yang keempat, bagus, buah-buahan. Dan yang terakhir untuk menyempurnakan ditambah dengan susu. Nah, itulah anak-anak makanan bergizi yang terdapat pada susunan makanan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang ayo kita bahas satu persatu. Apa yang terkandung di makanan bergizi itu dan manfaatnya bagi tubuh kita. Yang pertama, kita mulai dari nasi. Nah, di dalam nasi kira-kira terdapat apa ya? Di dalam nasi terdapat zat
karbohidrat. Zat karbohidrat itu merupakan sumber tenaga. Nah, dengan kalian makan nasi, maka di dalam tubuh kalian akan terdapat tenaga yang dapat digunakan untuk melakukan aktivitas atau kegiatan sehari-hari. Mulai dari kalian bermain, berolahraga, belajar, ya, ataupun melakukan pekerjaan apapun. Nah, itu semuanya memerlukan tenaga yang sumbernya dari zat karbohidrat yang berasal dari nasi. Nah, kalian udah tahu sekarang apa manfaat nasi kan? Manfaatnya adalah sebagai sumber tenaga. Kemudian yang kedua anak-anak, kita lanjutkan ke lauk pauk. Di dalam lauk pauk ada apanya? Di dalam lauk pauk ada zat protein, ya, dan zat lemak. Apa kira-kira manfaat zat protein? Nah, sebelum manfaatnya, zat protein itu dibagi menjadi dua anak-anak. Yang pertama berasal dari ikan, ya, berasal dari ikan yang disebut dengan protein hewani. Nah, protein hewani berasal dari daging, dari telur, dari ikan air tawar atau air laut. Coba yang dari ikan air tawar apa? Bagus, ada mujair, ada lele, ada gurami, bagus sekali. Itu adalah sumber protein hewani, berasal dari hewan. Yang kedua, sumber protein nabati, berasal dari tumbuhan, dari tempe, tahu, kemudian kacang-kacangan. Nah, manfaatnya untuk apa? Sebagai zat pembangun, membentuk jaringan-jaringan tubuh untuk pertumbuhan. Yang kedua, mengganti jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Nah, itu adalah manfaat protein. Yang kedua, lemak, yaitu manfaatnya membantu tubuh kita untuk membantu tubuh kita untuk mengikat vitamin A, B, D, dan E, karena vitamin itu larut dalam lemak. Kemudian untuk menyehatkan kulit dan rambut kita, membuat tubuh kita tetap hangat. Dan yang terakhir yaitu melindungi alat-alat bagian-bagian tubuh kita. Nah, untuk mempelajari materi berikutnya anak-anak, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, Bapak akan segera kembali lagi tetap dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tapi ingat anak-anak, aktif belajar PJOK bersama Pak Agus. Ingat, salam PJOK, sehat, sportif, bugar, yes. Masih bersama Pak Gus, tetap dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, kita sudah pelajari dua jenis makanan bergizi mengenai lauk pauk dan nasi. Kemudian yang ketiga, sayur-sayuran. Di dalam sayur-sayuran itu terdapat apa kira-kira? Di situ terdapat zat vitamin dan zat besi. Apa manfaatnya? Zat vitamin itu melindungi tubuh kita dari penyakit. Contohnya vitamin A berfungsi untuk apa? Untuk kesehatan mata. Nah, terdapat di apa Pak kira-kira? Bisa terdapat di sayur bayam. Nah, itu. Kemudian zat besi, manfaatnya untuk apa? Untuk menambah daya belajar kita atau meningkatkan kemampuan kita untuk belajar. Yang kedua, melarutkan obat-obatan yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, itulah manfaat dari sayur-sayuran. Nah, sayur-sayuran itu anak-anak banyak sekali di sekitar lingkungan rumah kita. Mudah kita dapat, ya, baik sayur bayam, kangkung, dan lain sebagainya. Yang keempat, makanan bergizi berupa buah-buahan. Di dalam buah-buahan mengandung apa? Di dalam buah-buahan sama mengandung vitamin dan mineral. Vitamin kalian tentunya sudah tahu, yaitu
berguna untuk melindungi tubuh kita dari penyakit. Sama saya ambil contoh vitamin A tadi untuk melindungi mata, kesehatan mata. Di situ terdapat di buah apa? Bisa pepaya, bisa pisang. Nah, itu ya. Mineral berfungsi untuk apa? Untuk mengatur sari-sari makanan yang masuk ke dalam tubuh kita sehingga tubuh kita akan tetap sehat. Kita bisa melakukan aktivitas dengan baik sesuai keinginan kita. Dan yang terakhir, makanan sehat itu adalah susu, itu sebagai penyempurna. Di dalam susu terdapat apa? Lengkap anak-anak. Semua zat yang terdapat di makanan sehat terdapat di situ. Mulai dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, semuanya terkandung di situ. Jadi susu itu sebagai penyempurna. Nah, kalian semua sudah tahu anak-anak ya? Itulah manfaat dari makanan bergizi bagi tubuh kita. Nah, selanjutnya ayo kita pelajari bersama-sama cara memilih jajanan yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, ada 5 cara, ada 5 tip anak-anak untuk memilih jajanan sehat supaya kalian nanti tidak keliru untuk memilih jajanan itu, tidak akan mengganggu kesehatan tubuh kalian. Yang pertama, pilih tempat yang bersih. Apa maksudnya, Pak? Tempat yang bersih itu tempat yang jauh dari tempat sampah, dari selokan. Kenapa harus seperti itu, Pak? Kalau tempatnya itu dekat dengan tempat sampah, kemungkinan bisa kotoran diterbangkan oleh angin masuk ke jajanan tersebut. Yang kedua, mungkin bisa lalat atau kecoa atau binatang lain bisa masuk ke jajanan tersebut membawa bakteri atau kuman yang menyebabkan tubuh kita menjadi sakit. Nah, paham anak-anak? Iya, itu yang pertama. Pilih tempat yang bersih. Ingat itu ya. Yang kedua, nah, perhatikan kebersihan pedagangnya atau penjualnya. Mulai dari pakaian, mulai dari badannya, mulai dari alat-alat yang digunakan. Itu kalian perhatikan kebersihannya. Kenapa? Kalau itu semua sudah bersih, pedagangnya, pakaiannya, tubuhnya, alat-alatnya, insya Allah terjamin makanannya itu atau jajanan itu terjamin kebersihannya dan kesehatannya. Tetapi kalau sudah pakaiannya lusuh, kotor, orangnya bau, maka kebersihan jajanan dan kesehatannya tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Ingat yang kedua itu. Yang ketiga, hindari makanan-makanan yang dibungkus dengan kertas atau koran bekas. Kenapa, Pak? Karena di dalam koran atau kertas bekas di situ ada zat yang sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh kita. Ingat itu. Ya. Nah, alangkah sebaiknya kalian membawa tumbler dari rumah sehingga akan terjaga kebersihan dan kesehatannya. Membeli jajanan setelah dimasak oleh pedagangnya, dimasukkan ke tumbler kalian. Itu akan lebih higienis. Nah, yang keempat, waspadai dengan warna yang mencolok pada jajanan atau minuman. Tetapi kadang-kadang kalian senang dengan warna yang sangat mencolok, baik itu makanan maupun jajanan. Padahal kalian tidak tahu apa di situ. Di situ terdapat zat berwarna anak-anak yang sangat berbahaya sekali bagi kesehatan tubuh kita. Ingat itu. Ya. Jadi hindari itu. Makanan dan minuman yang warna sangat mencolok itu. Sangat hati-hati, ya. Nah, sekali lagi hindari supaya kesehatan kita tetap terjaga dengan baik. Yang kelima, pilih makanan yang ditutup rapat atau jajanan yang ditutup rapat. Apa alasannya, Pak? 1, pasti terhindar dari debu atau kotoran. Yang kedua, tidak akan dihinggapi oleh lalat, kecoa,
ataupun binatang lain yang bisa di situ membawa penyakit. Paham? Benar, bagus. Terakhir, 6, alangkah sebaiknya kalian dibawahi makanan atau jajanan dari rumah oleh orang tua kalian. Alasannya, pasti makanan itu bergizi dan sehat. Terjaga kesehatan dan makanannya. Nah, itulah tip atau cara memilih jajanan yang sehat bagi kesehatan, untuk kesehatan kita, anak-anak. Jangan kalian sampai lupa. Itu perlu kalian perhatikan dengan seksama, sehingga nanti pada saat kalian sudah masuk sekolah membeli jajanan tidak keliru, sehingga tidak akan membuat berakibat bagi kesehatan kalian. Alangkah sebaiknya kalian membawa tumbler itu tadi. Supaya apa? Supaya jajanan yang dibeli terjamin kesehatannya tidak terkontaminasi oleh hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik anak-anak, untuk melanjutkan materi berikutnya, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini, Bapak akan segera kembali lagi tetap dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Tapi ingat anak-anak, aktif belajar PJOK bersama Pak Agus. Ingat salam PJOK. Sehat, sportif, bugar, yes! Masih tetap bersama Pak Agus dalam acara Belajar dari Rumah bersama Guruku. Nah, pesan khusus bagi para orang tua yang berada di Surabaya, Jawa Timur maupun seluruh Indonesia. Bapak Ibu sudah mengerti, sudah tahu manfaat dari makanan bergizi, terutama sayuran dan buah-buahan yang selama ini sangat diremehkan. Tolong mulai dari hari ini, putra-putrinya kalau makan sediakan sayuran ataupun buah-buahan yang manfaatnya sangat-sangat bagus untuk perkembangan putra-putrinya, untuk kesehatan putra-putrinya. Saya yakin para orang tua bisa membelikan itu semua. Namun yang perlu Bapak Ibu ingat satu hal, apa itu? Membiasakan. Bisakah Bapak Ibu orang tua membiasakan seperti itu? Menyiapkan sayuran ataupun buah saat putra-putrinya makan? Nah, itulah kebiasaan itu yang kita harapkan, sehingga nanti putra-putrinya akan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, bijaksana, dan akan membawa bangsa Indonesia lebih maju ke depannya. Nah, anak-anak, kita semua sudah pelajari mulai dari makanan bergizi dan cara memilih jajanan yang sehat. Berikutnya, Bapak sudah menyiapkan satu video tentang rekan kalian, cara hidup sehat dengan makan makanan bergizi dan memilih jajanan sehat. Ayo kita saksikan bersama-sama apa yang dilakukan oleh rekan kalian itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Soraya, kelas 3 SDN Margonjo 1, Surabaya. Setiap hari, saya beraktivitas belajar dan bermain. Saya butuh energi agar dapat beraktivitas dengan baik. Energi saya dapatkan dari makanan yang bergizi, dimulai dari sarapan pagi. Saya biasa sarapan yang praktis, tapi tetap sehat, seperti ini. Sereal sebagai sumber karbohidrat, ditambah susu dan madu, dan buah untuk vitamin. Ini buahnya pisang dan stroberi loh. Biasanya menjelang siang saya lapar lagi. Ibu memberi saya camilan yang sehat seperti buah dan roti. Papayanya manis. Hidangan makan siang saya biasanya cukup sederhana, tapi lengkap gizi, yaitu nasi, sayur, dan lauk pauk, ditambah buah. Di masa pandemi virus seperti sekarang ini, saya perlu meningkatkan
Indonesia seperti ini. Makan malam saya juga tetap gizi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Saya sedang makan bersama keluarga. Saya suka makan spaghetti dengan daging sapi, wortel, dan brokoli. Enak dan sehat. Itulah kebiasaan saya makan makanan yang bergizi setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah anak-anak kebiasaan rekan kalian dalam hidup sehat dengan makan makanan bergizi dan memilih jajanan sehat untuk menjaga kesehatan. Perlu kalian tirukan anak-anak. Perlu kalian contoh anak-anak cara hidup sehatnya rekan kalian tersebut. Baik, tidak terasa anak-anak, akhirnya perjumpaan kita pada hari ini sampai dengan kita mengambil kesimpulan bersama-sama dari pembelajaran yang sudah kita lakukan bersama-sama tadi. Ayo kita simpulkan bersama-sama. Kesimpulannya adalah makanan bergizi yaitu makanan yang mengandung zat karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral. Contoh makanan bergizi di situ ada nasi, ada ikan, ada sayuran, buah-buahan, dan susu. Cara memilih jajanan sehat anak-anak ada 5 tip. Pertama, perhatikan tempatnya. Yang kedua, perhatikan penjualnya, kebersihannya. Yang ketiga, hindari makanan yang dibungkus dengan koran, kertas. Yang keempat, hindari makanan yang berwarna mencolok. Dan yang terakhir, pilih makanan yang ditutup dengan rapat. Nah, itulah cara tip untuk memilih jajanan yang sehat untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Nah, lanjutnya Bapak juga sudah menyiapkan soal. Amati gambar berikut ini adalah soal pengetahuan. Amati gambar mengandung zat apakah makanan tersebut. Ya, contohnya 1 yaitu mengandung zat karbohidrat. Nasi mengandung zat karbohidrat. Kemudian yang 1, 2, 3, dan 4 nanti dicari sendiri. Boleh tidak seperti itu gambarnya, terserah kalian. Yang menurut kalian paling bagus, paling enak dicari ya. Nah, selanjutnya contoh soal keterampilan. Nah, di situ ya carilah gambar contoh makanan bergizi. Juga boleh bukan seperti itu. Mana yang menurut selera kalian yang bagus. Nah, nanti setelah itu foto, kolase, sertai foto kalian dan nomor absen kalian, kirim ke guru kalian masing-masing supaya guru kalian tidak mengalami kesulitan. Nah, itulah anak-anak ya, rangkaian pembelajaran pada hari ini agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Ayo kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa bersama-sama supaya ilmu kita yang beroleh bermanfaat untuk kita semua. Sudah siap berdoa? Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Tapi ingat anak-anak, selalu tetap menjaga kesehatan dengan cara cuci tangan setelah melakukan aktivitas apapun. Kemudian kalau keluar rumah jangan lupa memakai masker ya, dan jangan lupa selalu ikuti acara SBOTV tetap dalam acara belajar dari rumah bersama guruku.